Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin jemaah as-sholihin was-sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah dan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan umur yang panjang dan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kita pakai hari. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Allah. Amin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah, terima kasih. Jazakumullah, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini yuk kita lanjutin lagi tentang peradaban. Ini penting sekali karena di sekolah nggak diajarin. Bukan cuma nggak diajarin, di sekolah ditutupin. Bukan cuma ditutupin, di sekolah diselewengin. Tetapi dengan cara amat sangat halus kepintaran daripada seorang Profesor Dr. Abdul Ghafur, S1, S2, S3-nya di Belanda, di Leiden University. Jago dalam mempermainkan bahasa, bisa bahasa Arab dengan fasih dan luar biasa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, Portugis, dan bahasa Indonesia tentunya. Profesor Dr. Abdul Ghafur ini adalah orang yang berkamuflase, yang bukan seorang muslim tapi berpakaian muslim, seorang yang nyaru, kalau kata kita nyaru supaya dia bisa mempengaruhi, dan sampai sekarang terpengaruhlah kita. Orang yang pertama mengucapkan kata-kata Samawi adalah Sunakur Kronya alias Abdul Ghafur. Dia pakai nama Abdul Ghafur. Kalau lihat di buku yang model Belanda, dia berpakaian pakai songkok, berjenggot panjang gitu ya, dan berbusana muslim sekali, mukmin sekali, bergamis, bercelana cingkrang di atas mata kaki biasanya, berjenggot panjang sehingga mempengaruhi semua orang-orang. Saya cukup lama mempelajari orang ini ya, dan ternyata memang dia biang keladinya. Itulah hebatnya ya, ilmu pengetahuan, sehingga Belandanya pergi tapi ajarannya tinggal. Ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kata-kata Samawi pertama kali keluar tahun 1924 dan diucapkan oleh dia. Tidak dikenal kata-kata Samawi dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa sebelumnya ya, yang berarti agama dari langit ya. Dalam pikiran kita langsung terpatri bahwa agama dari langit itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai agama paling belakang. Padahal ini seharam-haramnya ucapan. Orang yang berkata Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya adalah seharam-haramnya ucapan. Berarti dia menuduh Islam agama paling belakang. Sementara Allah firmankan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, berlaku bukan satu masa, berlaku abadi. Berarti orang dulu yang tidak memeluk agama Islam pasti menjadi orang yang merugi. Lalu kita dengan gampangnya menuduh Nabi Muhammad lah yang pertama kali membawa agama Islam, sehingga kita menuduh Nabi Isa membawa bukan agama Islam, Nabi Musa tidak membawa agama Islam. Dan itulah fatal errornya, dan terus saya kumandangkan dimanapun berada.
Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Allah sudah sampaikan Islam kepadanya. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Ikutin tuh agama nenek moyangmu Ibrahim, dan sebelumnya Allah telah menyebut kalian orang Islam jauh dahulu, bahkan sebelum Ibrahim. Ya, Nabi Nuh dalam surat Yunus ayat yang ke-72, kalian memusuhiku, kata Nabi Nuh, cuman karena aku mengajak kalian kepada agama Islam. Jadi error sekali gitu ya, fatal errornya orang yang berkata Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya Islam dengan agama sebelumnya, tidak ada hubungannya. Islam aja udah, dari Nabi Adam turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Hud, turun ke Nabi Saleh. Nabi Saleh karena dia mengajak kepada Islam bagi kaum Ad dan kaum Samud. Nabi Ibrahim mengajarkan agama Islam kepada Namrud. Nah, Namrud menolak. Dan Nabi Ibrahim juga mewasiatkan, ditulis dalam Al-Quran Al-Baqarah 140, 132 ya, Nabi Ibrahim mengucapkan kepada anaknya jangan wafat, jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Namun orang menuduh karena Ibrahim tokoh sentral, Allah yang bilang ini ja'iluka linnasi imaman, aku menjadikan kau Ibrahim linnas bagi semua manusia imam, maka diklaim, ngaku-ngakuin. Ya, pengakuan terakhir itu seorang pendeta yang tidak perlu kita sebut namanya di forum terbuka begini, dia yang berkata Ibrahim itu beragama Nasrani. Nggak heran ya, karena Allah bilang juga dalam Al-Quran ya, am takuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa lasbat kanu hudan au nasara, gitu ya. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Ayub, Shu'aib, wan nabiyun dan semua nabi gitu, wal asbat dan cucu-cucunya Ibrahim, kanu hudan, ada yang beragama Yahudi, au nasara atau ada yang beragama Nasrani? Ini ya nggak mungkin. Nah, perdebatan ini menjadi seru, tapi cukup gugur dengan satu pertanyaan: kapan gereja pertama kali dibangun? Coba dijawab. Apakah yang ditinggalkan Ibrahim, Ismail, Ishak ada gereja? Tidak. Gereja pertama kali dibangun di zaman tahun 326, gereja pertama di dunia. Ini yang cerita para pendeta. Ya, mau sinagoga, mau Yahudi, mau Nasrani, mau siapapun, silahkan buka buku sejarah apapun, sejarah manapun. Oh, saya berani ngomong begini karena udah dibuka lebih daripada 100 kitab, 160-an kitab yang telah saya konfirmasi. Ya, gereja dibangun pertama kali tahun 326. Nama gerejanya gereja Holy Sepulchre. Bagaimana mungkin Ibrahim meninggalkan itu? Padahal Ibrahim wafat di tahun 1978 sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Anak gereja baru tahun 326 ya. Apa yang ditinggalkan Nabi Ismail? Itu dia Ka'bah dengan hijr Ismail. Ya, apa yang ditinggalkan Nabi Ishak tuh Nabi Masjidil Aqsa gitu. Apa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itu Masjid Ibrahimi di Hebron ya, dibangun tahun 1868 sebelum Masehi, terkonfirmasi sama artefak sejarah ya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa itu masjid yang ditinggalkan Nabi Musa, Al-Baqarah surat Yunus ayat 87. Ya Musa, dirikan masjid, kata Allah dalam Al-Quran. Begitu juga Ibrahim, ya Ibrahim dirikan masjid untuk membangun, untuk mentinggikan masjid untuk ibadah. Semua Nabi meninggalkan masjid. Nabi Isa gimana? Ada, kita nggak pernah tahu, nggak dibilangin aja. Di Yerusalem ada sebuah masjid peninggalan Nabi Allah Isa. Nama masjidnya Masjid Mi'rajul Isa, masjid tempat mi'rajnya Nabi Allah Isa. Begitu. Nah, inilah secara global yang kita bahas dari setiap hari Kamis pertama. Sekarang kita sudah masuk masa sebelum Nabi Muhammad. Ini yang saya ceritakan ya. Jadi berlanjut. Ada sedikit yang menggelitik yang harus saya sampaikan, dan ini ditanya oleh seorang ibu waktu ke daerah mana tuh ya. Seorang ibu bertanya sama saya dan bilang ini harus saya sampaikan nih gitu ya di forum. Ibu itu begini bertanya, kenapa Allah menolak kalau Ustadz bilang, ini ibu kritis. Ibu-ibu jangan dilawan. Ibu-ibu tuh nggak bisa salah. Dia san kiri belok kanan, kita yang dimaki-maki. Ibu-ibu nggak bisa dilawan.
Ustadz bilang Fir'aun masuk Islam. Saya bilang, iya Bu, bukan saya yang bilang. Al-Quran surat Yunus ayat 90 coba dibaca. Betul ya, surat Yunus ayat 90. Nanti kita bahas surat Taubah ya. Surat Taubah itu laqad ja'akum, telah datang kepadamu Rasul. Ini bahasan hari ini. Cuman karena mundur sedikit, kita mundur. Surat Taubah itu surat ke-9, surat Yunus itu surat yang ke-10. Jadi gampang mundurnya. Surat Yunus ayat yang ke-10. Ingat Pak, 10 90. 10 90. 10 90. Satu ayat yang menggugurkan semua samawi. Satu ayat yang menggugurkan semua. Itu dia 10 90. 10 90. 10 90. Ingetin aja gampang. 10 90. 10 90. 10 90. 10 90. 10 90. 10 90. 88 10 89 10 90. Wajawazna ya bi Bani Israel, dan kami selamatkan Bani Israel ya ketika melintasi bahar laut ya. Nah Fir'aun yang bilang nih dengan Fir'aun wa junudihim, Fir'aun dan tentaranya bagian hatta iza adraka, sehingga ketika air sampai di kerongkongannya mau mati, qala berkata Fir'aun, amantu, aku beriman, annahu, bahwa sungguhnya la ilaha illallah, mestinya la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain, allazi, yang amanat, yang diimani, bihi kepadanya, Bani Israel, wa ana, dan aku minal muslimin, termasuk orang muslim. Itu dia Bu, saya bilang. Iya, katanya kalau udah tobat diterima. Kenapa Fir'aun nggak tobat nggak diterima? Itu ibu bilang begitu, pintar sekali. Lalu kita berargumentasi karena malaikat memasukkan pasir ke mulutnya Fir'aun sehingga nggak bisa pasir adanya di pinggiran, bukan di tengah. Ini di tengah laut, begitu. Lagi pula kalau disumpel pasir juga, kalau dia beriman dalam hatinya tetap Allah terima, gitu. Nah kenapa Allah nggak terima? Saya berusaha mencari jawaban itu. Ternyata jawaban itu ada dalam kitab-kitab tafsir. Luar biasa emang ya. Begini, pertama, yang diucapkan Fir'aun ini, walaupun dia mengaku dirinya Islam, dan ini membuktikan agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama Islam, karena Fir'aun berteriak wa ana minal muslimin, disatukan dalam Al-Quran yang lain. Fir'aun pertama berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dan kedua disebut la ilaha illallah, tapi dengan redaksi yang berbeda. La ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali, la ilaha illa, tidak Tuhan kecuali Allah, tapi disebut allazi amanat bihi Banu Israel. Aku ya, tidak ada Tuhan, aku bersaksi tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Yang ketiga, Fir'aun berkata aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, aghithni ya Musa. Baru yang keempat dia berkata wa ana minal muslimin, dan ketika itu dia mati. Pertanyaannya, jawabannya terdapat. Lihatlah di antara semua persaksian Fir'aun, tidak satu pun yang menyebut Allah. Gengsi dia nggak mau nyebut Allah. Makanya dalam kitab tafsir diceritakan, ya Musa, kata Allah. Ini Nabi Musa ditegur oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengucapkan saja merinding hati ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasakan merindingnya ketika mendengar rahmannya Allah, rahimnya Allah. Tolong dengarkan. Kalau nggak merinding, ada yang salah nih. Dengerin. Bismillah. Ya Musa, kata Allah, mengapa kamu tidak tolong Fir'aun? Kau diamkan dia. Berapa kali dia berucap aghithni ya Musa? Nabi Musa menjawab, Allah yang lebih tahu. Dia telah mengucap lebih daripada 70 kali berteriak aghithni ya Musa, tolong aku ya Musa. Kalau kita bayangin dia lagi tenggelam tuh, aghithni ya Musa, blebeb blebeb blebeb, aghithni ya Musa, blebeb blebeb, lagi begitu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dia blebeb blebeb lagi. Aghithni ya Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Harun. La ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel. La ilaha illallah mestinya kan.
Apa kata Musa alaihissalam? Ya Allah, aku tidak menolongnya karena dia ingkar kepadamu selama hidupnya. Coba yang bikin kita merinding apa? Ketahuilah ya Musa, andai kata dia berucap aghithni ya Allah, niscaya aku akan menolongnya, menyelamatkannya, dan aku tidak peduli. Bayangin itu, rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Nggak ada dendam, ya bukan dendam, nggak ada, itu sifat manusia. Nggak ada menghukum buat orang-orang yang tidak bersalah. Yang dihukum itu orang-orang benar-benar yang kebangetan doang. Kembali aja kepada Allah. Dan Fir'aun itu udah muslim, matinya muslim, tapi dia masih gengsi. Jadi yang perlu dikeluarin itu adalah sifat sombong. Makanya kata Nabi, sifat sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarrah minal kibr. Tidak bakal masuk surga man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang dalam hatinya misqala zarrah, seberat daripada debu, minal kibr, daripada sifat sombong. Gitu. Jadi seberat debu aja nggak ada tuh, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena paling dibenci oleh Allah sifat sombong. Setan aja keluar dari sorga gara-gara sombong. Sombong tuh pakaianku, kata aku. Siapa yang mengambil pakaianku? Siapa, kata Allah. Jadi Fir'aun ini masih sombong. Mestinya dia sebut aghithni ya Allah, niscaya aku akan menolongnya, menyelamatkannya. Tuh bayangin. Nabi Musa kata, ya intinya lu nggak tolongin tuh, padahal lu diminta tolong, kurang lebih kayak begitu dah. Jadi dalam Islam itu mesti bersih hati gitu ya, mesti bersih hati. Saya dikatain nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Gue doain, yang katain malam-malam saya tahajud, saya angkat tangan, ya Allah, orang ini telah mengatain aku ya Allah, namun Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kesalahannya ya Allah, beri dia hidayah ya Allah, persatukan kembali kami ya Allah. Gitu aja udah. Dikatain kita, bilang aja begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Terus si Haikal tuh kadrun tuh, ya Allah, biar dikatain kadal kita. Pengkhianat, munafik, ya Allah ampuni dia ya Allah, karena dia nggak tahu ya Allah, kasihanilah, sayangilah ya Allah. Gitu aja udah ya. Ini Allahu Akbar. Nabi Musa tuh sampai dibilang begitu, aghithni ya Musa. Nggak, Nabi Musa nggak mau nolongin, Allah mau tolongin, tapi dia nggak nyebut nama Allah. Jadi kalau ada apa urusan, Bapak Ibu tolong, kalau ada segala urusan datangnya kepada Allah dulu. Ini kita diuber-uber sama orang karena apa? Karena kemiskinan. Kita nyari orang kaya. Ya salah. Nyari Allah dulu, ntar Allah gerakin tuh hati orang kaya buat bantu kita. Diuber-uber kita lari ke jenderal. Salah. Ke Allah dulu, ntar Allah gerakin tuh orang-orang hebat bantu kita. Tauhid mesti sampai ke situ. Ini udah sampai di depan mata, api udah tinggal disundut Nabi Ibrahim kejadiannya. Api udah ngebumbung tinggi, Ibrahim udah di dalam, bentar lagi api masuk ke dalam badannya. Kan Ibrahim dikelilingin api gede, apinya sampai 40 hasta dan menenggelamkan Ibrahim tinggi sekali. Itu belum sampai ke Ibrahim, api udah di luar tuh. Malaikat udah masuk. Ya Ibrahim, saya matikan, izin, dan saya tenggelamkan ya. Saya terbalikin ini Namrud dan semuanya. Di depan mata. Kalau kita kira-kira kita begitu gimana kira-kira? Iya, cepetan matiin, tenggelamin tuh semuanya gitu kira-kira kalau gitu ya. Ini Ibrahim dalam keadaan kayak begitu. Ya malaikat, lu nggak bisa apa-apa, pergi. Yang bisa tolong tuh cuman Allah. Bayangin sampai ke situ imannya. Kita 0,00001% dari itu kan, ngaku aja. Ibrahim cukup berkata dan diabadikan dalam Al-Quran ucapan Ibrahim itu. Ibrahim bilang sama malaikat begini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangin, cukup bagiku Allah. Saya punya teman SMP namanya Bapak
nggak jadi. Bapak I orangnya orang saya kenal, bukan kenal lagi, kayak saudara gitu ya, sampai sekarang masih bergaul. Kerjaannya mohon maaf sekali, mohon maaf beribu-ribu maaf. Dia emang berprofesi sebagai garong. Iya emang perampok. Aneh udah capek nasehatin. Garong, betul-betul ke rumah kita, dia bawa linggis, bawa kampak, bawa tang, bawa keket gitu ya. Lu mau ngapain bawa gitu-gituan ke rumah gue? Iya, ada yang gue mau rampok di Ancol. Aduh, gue bilang, terserah lu deh sama Tuhan lu deh, gue aduin sama polisi, tapi jangan kemari dong. Gitu. Lu dari sini lu ngerampok, gue dong yang kena. Enggak, tenang aja. Jadi sewa mobil taksi, ditungguin taksi udah ketakutan, di dalam juga ada yang nungguin. Jadi memang betul-betul rampok teman saya ini, betul-betul rampok. Sudah bilangin Quran, bilangin hadis, bilangin apa, dia bilang apa? Ya ntar deh gue tobat, gue tahu lah Ustadz, ntar sebelum mati gue tobat. Gitu aja ngomongnya dibilangin. Kita mau aduin polisi bagaimana, kita nggak aduin Saleh bagaimana, ya Allah ya Rabbi. Nah naik mobil sama saya satu ketika, ya ada acara di Taman Mini, dia selain garong dia punya rental mobil bagus-bagus, kita pinjam buat sewa ke Taman Mini. Dia yang supirin, kita setelin lagu itu. Nangis, taubat, sekarang bener, nggak ngerampok lagi, dia bertaubat. Ya, dan tahu nggak apa lagu yang dinyanyiin itu? Makanya saya nggak sepakat kalau dibilang lagu itu haram, nggak sepakat. Karena saya punya teman saya yang bertaubat gara-gara mendengar sebuah lagu. Lagunya dinyanyikan oleh Gito Rolis. Yang saya bilang ini lagu bagus banget nih. Gito orang yang ketahuan dah dari dulunya kayak gimana ya. Sebab rumah saya di Bandung waktu kuliah S2 di ITB, rumah saya itu di Jalan Cemara nomor 10, berseberangan sama Rolis Gito dan kawan dan keluarganya Rolis. Jadi kita tahu gitu ya apa yang terjadi. Gito Rolis menyanyikan dalam lagunya, cukup bagiku Allah, segalanya untukku, tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah, kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, itu membuat dia menangis di mobil dan dia bertaubat gara-gara lagu itu. Memang hidayah yang Allah berikan dari mana saja bisa. Jadi saya kurang sepakat juga kalau musik 100% haram. Ketika saya dicecer sama orang, musik haram. Saya nggak demen berdebat dengan sesama. Saya cuma bilang yang haram itu adalah bukan musik doang. Ada yang lebih haram dari musik. Saya bilang bunyi sendok, garpu dan piring ketika tetanggamu kelaparan. Bener nggak? Itu lebih haram daripada musik, lebih haram daripada yang lain. Bahkan kata Nabi, tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Saya bilang gitu. Mendingan lu pikirin bunyi sendok garpu tling di depan orang yang lapar, itu lebih haram daripada musik. Hadirin, begitulah sombongnya Fir'aun. Dia nggak mau sebut Allah. Ya, dia nggak mau sebut Allah. Dia bilang amantu birobi Musa, padahal amantu billah, selesai, Allah bantu. La ilaha illa allazi amanat bani Israil. Dia nggak mau jawab begitu, ya, nggak mau dia ngomong. Dia mesti la ilaha illallah. Kenapa dia mesti ngomong la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil? Kenapa dia mesti ngomong gitu? Agisni ya Musa, kenapa mesti begitu? Bilang mestinya agisni ya Allah, tolong aku ya Allah, selesai itu urusan semua. Ya. Hadirin, itu sedikit yang terlewat di pengajian yang lalu. Sekarang kita masuk lagi laqad ja'akum, suratnya surat At-Taubah, surat yang ke-9. At-Taubah ayat yang terakhir. Dari sini kita memulai ya. Karena apa ya? Karena kedatangan Nabi betul-betul dinanti. 12 Rabiul Awal itulah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, dipahamin, dingertiin, disadarin ucapan saya ini, dibawa sampai tidur, sampai rumah dibawa tidur ucapan ini. Malam terbaik yang Allah sampaikan kepada manusia dari sejak kelahiran Nabi Adam sampai yang terakhir, bukan malam nuzulul Quran. Orang bilang begini, nuzulul Quran itu, malam turunnya Al-Quran itu, malam qadar itu khairum min alfi syahrin. Betul apa salah? Betul Al-Quran ya.
khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Betul, itu malam turunnya Al-Quran. Tapi apakah kita pernah berpikir Al-Quran itu turun kepada siapa? Gara-gara siapa? Karena siapa? Sebab siapa? Itu kan? Jadi ada malam yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Ada malam lebih dahsyat daripada Lailatul Qadar. Ada malam lebih hebat daripada itu semua. Itulah malam kelahiran Nabi Muhammad. Karena Al-Quran disiapin Allah buat Nabi Muhammad. Al-Quran ditawarin kepada makhluk lain kagak ada yang sanggup. Ini soal dimensi, Pak. Izinkan saya menerangkan dalam bidang yang saya kuasai, fisika kuantum. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran yang dikasih turunkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung bakal pecah berantakan. Begitu. Kenapa? Ada satu dimensi. Kalau topekong pakai dimensi apa ya? Yang benar ya? Apa ya? Tingkatan. Makom. Gitu ya. Ada apa lagi? Ya begitulah ya. Ingat ketika kejadian Nabi Musa pengen melihat Allah? Ingat ya? Ya, nggak bisa dilihat kata Allah. Mana mungkin bisa dilihat? Kita ngelihat cahaya matahari ya, sebentar aja. Itu cahaya matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nurnya, cahayanya. Ya Allah ya Rabbi. Bapak tahu galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, galaksi apa namanya lagi? Milky Way, galaksi apa lagi? Bintang, matahari kan sebuah bintang terdekat. Bintang yang jaraknya 7000 tahun cahaya baru ketemu, dan gedenya dari sini hampir sama. Gimana gedenya? Gedenya ya nggak bisa diungkapin kata-kata lagi ya. Lihat aja tuh ke posisi kita di bumi ini. Sak minil. Bumi itu ya Allah. Bumi kata Rasulullah tidak lebih besar daripada kuku malaikat. Bayangin. Jadi ya alam semesta ini digenggam satu tangan malaikat, selesai itu. Malaikat ya, satu. Wahwa bil ufukil a'la. Nabi melihat malaikat dalam wujud aslinya. Kata Nabi menutupi alam semesta cuma selembar sayapnya ditutupin, jebret ketutup semua alam semesta. Di alam semesta itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kan luar biasa. Itu baru satu galaksi. Baru satu apa? Tata surya. Ada miliar tata surya di alam semesta. Ada triliun galaksi di alam semesta. Kita ya Allah ya Rabbi. Nabi membuang cincin buat ngetes, cincin di tengah padang pasir. Padang pasir kan luas banget kan? Cincin nih dilempar sama Nabi. Begitu. Apa pendapatmu? Cincin itu alam semesta. Dibanding dengan besarnya alam semesta satu padang pasir itu, udah nggak sanggup lagi kita bayangin gedenya seperti apa. Itu satu malaikat. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ya, kita bab neraka ya, kita Riyadhus Shalihin. Satu kuali api neraka itu, satu biji kuali itu ada 70 tambang. Ini kuali, 1 tambang, 2, 3, 4 diikat karena bawahnya api. Astagfirullahaladzim. Nah, satu tambang ini dipegang oleh 7000 malaikat. Gedenya segede gimana itu kuali? Kebayang nggak? Gitu ya, gitu. Waktu, jadi yang saya sampaikan, wa kaifallah, dan bagaimana Allah itu? Gitu, Allahu Akbar, ya Allah, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimensinya yang kayak begitu, nggak bisa dilihat, la tudrikul absar. Nggak mungkin. Nabi Musa kepengen. Ya udah lihat aja ke arah situ, ke arah gunung. Ketika Allah mau tampil, maka Nabi Musa terlempar sejauh 40 hasta, dan gunung yang ditinggali Nabi Musa itu pecah berhamburan, kecil-kecil berterbangan. Coba bayangkan, baru mau tampil, belum tampil, baru mau akan tampil. Dan ketahuilah kata Rasulullah dalam beberapa hadis,
nikmat terbesar bukan masuk surga ya. Salah ya. Andai kata seorang dicemplungin ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun dan dia udah merasakan pedihnya selama 1000 tahun, berarti cukup diangkat kepalanya keluar dari api neraka hanya untuk memandang wajah Allah. Kata Nabi apaan? Niscaya dia tidak lagi merasakan sakitnya api neraka dan dia melupakan sakitnya selama 1000 tahun karena begitu nikmatnya memandang Allah. Coba, begitu nikmatnya. Nggak ada lagi yang lebih nikmat selain itu. Makanya kalau nggak paham jangan protes. Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita yang syairnya itu ngetop banget, terkenal banget, yang orang bilang nggak usah ngikutin, tapi nggak bisa. Ini udah sampai situ makomnya. Apa yang dibilang? Ya Allah, kalau sholat saya mengharapkan surga, jauhin aja dari surga. Kalau ibadah saya karena takut api neraka, masukin ke dalam api neraka. Tapi kalau ketaatan saya karena ingin melihatmu ya Allah, jangan jauhkan wajahmu sekalipun gitu. Gus Baha itu orang yang sangat luar biasa, yang saya gurui dan saya idolakan, yang saya save semua rekaman-rekamannya di TikTok ya. Gus Baha bilang begini, andai kata sholatmu tidak diterima oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Coba, sembahyang kita nggak diterima, kita sedih kan? Sedih, nyesel kan? Nyesel gitu. Gus Baha bilang begini, ini ilmu dibalik ilmu nih ya. Gus Baha bilang begini, saya rapopo, anda orang Jawa ya bahasanya, aku rapopo. Lah kok rapopo, sholat nggak diterima? Diizinkan sujud sama Allah saja, itu sebuah kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Coba bayangin ya. Jadi sholatnya dia tanpa pamrih, nggak mengharapkan apapun, yang penting dia bisa bersyukur, bersujud kepada Allah, karena nikmat sujud kepada Allah itu nggak ada tara bandingnya, dan tidak semua orang bisa sujud kepada Allah. Betul nggak? Allahu Akbar. Hadirin, begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai pengantar, ini udah jam 1, saya bilang begini, itulah dahsyatnya Allah. Maka Al-Quran, ucapan Allah, kalau sampai diturunkan kepada gunung, pecah berantakan. Kalau sampai diturunkan ke bumi, terbelah dua bumi, ya kan? Kalau sampai disampaikan kepada, kalau ada bacaan yang sanggup membelah bumi, kalau ada bacaan yang sanggup meratakan semua gunung, kalau ada bacaan yang sanggup membuat orang yang mati bisa kaget melotot berkata-kata, tentu itu Al-Quran. Artinya dimensinya itu luar biasa. Dan diantara semua makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia maupun malaikat maupun siapapun, diantara semua makhluk yang Allah ciptakan, yang mampu menerima Al-Quran langsung cuma satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyatnya kemuliaan, ketinggian, makom, dimensi dari Nabi Muhammad SAW. Maka Allah persiapkan dia untuk itu. Adabani Rabbi fa ahsin ta'dibi. Telah mendidik Allah akan diriku, maka terbaiklah pendidikanku. Ketahuilah, dimensi ketinggian itu bukan karena banyak-banyakan sujud, bukan karena banyak-banyakan sedekah, bukan karena banyak-banyakan umroh. Yang membuat tertinggi itu dan terdekat dengan aku, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, inna ahabbikum, yang paling aku cinta, wa aqrabikum minni, dan paling dekat duduknya dengan aku, majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya di hari kiamat, yang membuat dimensi kita melambung tinggi, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi telah disiapkan kebaikan akhlaknya itu untuk menanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu. Apa yang terjadi setelah Iqra turun? Kita lanjutin bulan yang akan datang, hari Kamis pertama insyaallah. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.